Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Falatailah dengan NIM 11046220055, Prodi Pendidikan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya ingin memaparkan materi tentang model proses riset aksi komunitas pendidikan masyarakat. Model proses riset aksi komunitas pendidikan masyarakat merupakan suatu metode yang melibatkan keterlibatan aktif warga dalam menyelesaikan masalah pendidikan di lingkungan mereka. Aksi konsultasi. Yang pertama ada partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat melibatkan komunitas dalam merumuskan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan masyarakat. Yang kedua ada perencanaan bersama. Perencanaan bersama merupakan proses perencanaan program pendidikan yang melibatkan berbagai pihak di suatu komunitas. Dan yang terakhir ada implementasi program. Merupakan proses penerapan program pendidikan yang melibatkan aktivitas komunitas secara menyeluruh. Berikutnya ada model kerjasama. Yang pertama ada internal. Dalam konteks internal, kerjasama antar warga dan stakeholder lokal merupakan fondasi utama dalam merancang solusi edukasi yang efektif dan berkelanjutan. Melalui keterlibatan aktif dari masyarakat setempat dan pihak-pihak terkait, kita dapat memastikan bahwa solusi yang dirancang memenuhi kebutuhan dan tantangan unik yang dihadapi oleh komunitas itu sendiri. Langkah-langkah konkret dalam model kerjasama ini meliputi partisipasi aktif, diskusi terbuka, pengembangan bersama, dan juga sumber daya yang terbagi. Yang kedua ada eksternal. Di sisi eksternal, kolaborasi dengan organisasi atau institusi pendidikan lain di luar komunitas memberikan peluang untuk memperluas wawasan, akses terhadap sumber daya, dan berbagai praktik terbaik dalam pengembangan solusi edukasi. Beberapa langkah yang dapat diambil dalam konteks ini adalah seperti jaringan dan kemitraan, program pertukaran, latihan dan workshop, dan juga proyek yang kolaboratif. Merancang proyek-proyek pendidikan bersama dengan lembaga pendidikan lain yang dapat mencakup penelitian bersama, pengembangan kurikulum, atau program pertukaran siswa. Dengan menggabungkan model kerjasama antara internal dan juga eksternal, komunitas dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan serta dinamika lokal dan juga global. Selanjutnya, ada rencana aksi. Yang pertama, di sini ada perumusan ide. Merancang dan evaluasi berbagai gagasan untuk memperbaiki suatu sistem pendidikan. Yang kedua, ada pelaksanaan program. Mengimplementasikan program aksi pendidikan yang telah dirumuskan. Dan yang terakhir ada monitoring dan juga evaluasi. Melakukan pemeriksaan berkala terhadap hasil dan juga dampak dari program yang telah dijalankan. Lalu berikutnya ada proses identifikasi masalah. Dalam rangka merumuskan solusi yang efektif dalam bidang pendidikan, langkah pertama yang krusial adalah mengidentifikasi permasalahan secara menyeluruh. Proses ini melibatkan tiga tahap utama. Yang pertama ada observasi. Melalui observasi langsung, kita dapat memahami secara mendalam permasalahan yang ada di masyarakat terkait dengan pendidikan. Ini bisa mencakup pengawasan terhadap infrastruktur sekolah, partisipasi siswa dalam kegiatan pendidikan, atau kualitas pembelajaran yang disediakan. Yang kedua ada studi literatur, mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, laporan riset, atau buku teks membantu dalam memahami akar permasalahan secara lebih sistematis dan mendalam. Informasi yang diperoleh dari studi literatur dapat membantu memvalidasi temuan dari observasi lapangan dan memberikan perspektif yang lebih luas. Dan yang terakhir ada wawancara, berinteraksi langsung dengan para pemangku kepentingan seperti guru, orang tua, siswa atau tokoh masyarakat merupakan cara efektif untuk mendengarkan langsung permasalahan yang mereka hadapi. Melalui wawancara, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang pengalaman dan pandangan mereka terhadap sistem pendidikan yang ada. Dengan menggabungkan ketiga tahap pendekatan ini, kita dapat mengidentifikasi permasalahan secara holistik dan merumuskan solusi yang lebih tepat dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat. Lalu berikutnya ada metode evaluasi. Untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program pendidikan, diperlukan metode evaluasi yang tepat dan komprehensif. Dua metode evaluasi yang penting adalah yang pertama ada survei dan kuesioner. Metode ini melibatkan pengumpulan pendapat dan persepsi masyarakat terkait dengan keberhasilan program pendidikan yang dijalankan. Dengan menyebarkan survei atau kuesioner kepada berbagai pemangku kepentingan seperti guru, siswa, orang tua, dan anggota masyarakat lainnya, kita dapat memperoleh wawasan yang berharga tentang dampak program tersebut. Feedback yang diperoleh dari survei dan kuesioner ini dapat membantu dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan program serta menentukan saran untuk perbaikan di masa depan. Yang kedua ada analisis data. Melalui pengolahan dan analisis data, kita dapat mengevaluasi efektivitas dan keberlanjutan program pendidikan.
Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti hasil tes, laporan kinerja siswa, atau statistik partisipasi dapat digunakan untuk mengukur capaian tujuan program dan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki. Dengan menggunakan alat analisis yang tepat seperti teknik statistik atau pemodelan data, kita dapat mengambil keputusan yang didukung oleh bukti-bukti untuk meningkatkan kualitas dan dampak program secara keseluruhan. Dengan mengintegrasikan kedua metode evaluasi ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang holistik tentang efektivitas program-program pendidikan yang dijalankan, serta mengidentifikasi langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dan dampaknya dalam jangka panjang. Setelah menyelesaikan penelitian atau program pendidikan, penting untuk menyebarkan hasilnya agar dapat memberikan dampak yang lebih luas. Berikut ada beberapa metode diseminasi hasil yang efektif. Yang pertama ada presentasi. Melalui presentasi, hasil riset atau program pendidikan dapat disampaikan secara langsung kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat umum. Presentasi ini dapat dilakukan dalam bentuk seminar, workshop, atau konferensi yang memungkinkan untuk berbagai temuan, pengalaman, dan rekomendasi dengan audiens yang beragam. Yang kedua ada publikasi. Publikasi hasil riset dalam bentuk artikel atau paper di media terpercaya seperti jurnal ilmiah atau platform daring memungkinkan informasi tersebut dapat diakses oleh para profesional, akademisi, dan juga praktisi pendidikan. Dengan demikian, hasil riset juga dapat memberikan kontribusi terhadap literatur ilmiah dan menjadi referensi bagi peneliti dan praktisi di bidang pendidikan. Yang terakhir ada media sosial. Memanfaatkan platform media sosial seperti Twitter, Facebook, atau LinkedIn untuk menyebarkan informasi dan hasil riset dapat memperluas jangkauan audiens. Dengan berbagai ringkasan grafik atau temuan penting, kita dapat menarik perhatian masyarakat luas serta mendukung penyebaran informasi yang cepat dan mudah diakses. Dengan menggunakan kombinasi metode diseminasi ini, hasil riset atau program pendidikan dapat diakses oleh berbagai pihak dan dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam meningkatkan pemahaman, kebijakan, dan juga praktik dalam bidang pendidikan. Berikutnya, yang terakhir ada implementasi dan juga umpan balik. Setelah merumuskan solusi berdasarkan hasil riset, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan perubahan tersebut secara langsung ke dalam lingkungan pendidikan masyarakat. Di samping itu, penting juga untuk membuka ruang bagi umpan balik dari masyarakat terkait dengan perubahan yang dilakukan. Berikut adalah dua aspek utama dalam proses ini. Yang pertama ada penerapan langsung. Implementasi perubahan berdasarkan hasil riset dilakukan secara langsung di lingkungan pendidikan masyarakat. Ini melibatkan penerapan solusi yang telah dirancang ke dalam praktik sehari-hari seperti memperkenalkan metode pembelajaran baru, meningkatkan fasilitas pendidikan, atau menyediakan pelatihan bagi para pendidik. Dengan melakukan penerapan langsung ini, kita dapat mengukur dampak nyata dari solusi yang telah dirancang dan memastikan bahwa perubahan tersebut bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Yang kedua ada umpan balik, membuka ruang diskusi dan menerima masukan dari masyarakat terkait dengan perubahan yang dilakukan sangat penting untuk memastikan kesesuaian dan keberlanjutan solusi yang diterapkan. Melalui forum-forum diskusi, survei, atau sesi tanya jawab, kita dapat mengumpulkan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan seperti guru, siswa, orang tua, dan juga tokoh masyarakat. Umpan balik ini kemudian dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas solusi, mengidentifikasi area-area perbaikan, dan menyesuaikan strategi ke depan sesuai dengan kebutuhan yang muncul dari masyarakat. Dengan mengintegrasikan implementasi langsung dan umpan balik dari masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan, yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat secara keseluruhan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya berikan dalam video kali ini. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.